Wa qala alaihi salatu wassalamu la tuhkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhi talqin. Artinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuhkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sekali-kali kamu menganggap rendah sedikit pun dari amal-amal kebaikan. Ya, jangan kamu merendahkan sedikit pun dari amal-amal kebaikan. Jadi artinya Bu, nilai-nilai kebaikan apapun bentuknya walaupun kecil jangan dianggap rendah, jangan dianggap hina. Karena mungkin aja gara-gara kita melakukan yang kecil itu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya ngasih pengemis, jangan banyak, kita kasih uang 1.000 saja, 2.000 saja, ada punya sepotong roti saja kita kasih. Jangan anggap sepele ini ibu. Ya, mungkin saja gara-gara kita ngasih uang 2.000, ngasih 1.000, ngasih sepotong roti, ngasih beras setengah liter, ngasih beras 1 liter, itu mendapat ridho Allah. Tuh begitu. Sehingga mudah-mudahan ya dia bisa dapat rahmat dan kasih sayang Allah, dimasukkan surga gara-gara ngasih yang kecil begitu. Makanya tuh ibu jangan nganggap remeh kebaikan-kebaikan yang kecil, jangan dianggap remeh. Ya, mungkin kita nggak tahu, oh ternyata itu yang mendapatkan ridho Allah. Sahabat Umar bin Khattab, Bu, kenal sama sahabat Umar, Bu? Umar bin Khattab kenal, Bu? Kenal. Di mana kenalnya? Ya. Sahabat Umar bin Khattab ketika meninggal dunia, datang malaikat Munkar Nakir. Dia mau ditanya. Ternyata Allah bilang, enggak usah ditanya lagi tuh hamba saya yang namanya Umar bin Khattab. Kenapa? Karena dia orang yang punya belas kasih sayang. Apa penyebabnya? Gara-gara seekor burung. Dia lagi jalan, Bu, Umar bin Khattab. Kemudian ketemu sama anak-anak. Anak-anak lagi main burung tuh. Burung diikat, kemudian ya dilepas, ditarik lagi. Kemudian diterbangkan lagi, ditarik lagi. Burungnya diikat. Sahabat Umar bin Khattab merasa kasihan sama nih burung. Ya Allah, kasihan banget nih burung. Diikat, ya diterbangin, ditarik lagi, diikat, diterbangin, ditarik lagi. Ya namanya juga anak-anak. Sahabat Umar bin Khattab juga enggak menyalahkan anak-anak. Kalau anak-anak mah ngapain aja juga enggak salah. Betul enggak, Bu? Iya, ya anak-anak yang enggak salah. Cuma nih sahabat Umar muncul rasa kasih sayang dalam diri Umar bin Khattab. Lalu dipanggil, "Nak, kamu sini. Kira gitu burung itu kamu mau jual nggak?" Gitu. Oh mau. Dijual dengan harga yang tinggi. Dikasih uang tuh anak tersebut. Lalu burung diberikan kepada Umar bin Khattab. Setelah itu dibukain talinya, ya ikatannya. Nah kemudian dilepas sama Umar bin Khattab, diterbangkan. Ya, burung girang nggak kira-kira? Girang banget. Cuma dia kagak bisa ngomong aja. Yo, girang banget. Ya, nah itulah gara-garanya kenapa Umar sayang banget sama makhluk Allah walaupun itu burung. Padahal kan nggak seberapa. Tapi ketika Umar meninggal dunia, Allah berikan kasih sayang kepada Umar sehingga malaikat Munkar Nakir nggak disuruh pakai nanya lagi. Hambaku Munkar Nakir, kamu jangan tanya tuh yang namanya Umar bin Khattab, sebab dia di dunia punya ya sifat kasih sayangnya. Tuh. Padahal Umar bin Khattab banyak amalannya, keadilannya, sholatnya, puasanya. Tapi yang begitu ternyata yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Tuh. Makanya Bu, kita jangan menyepelekan sesuatu amal kebaikan. Ini Nabi yang bilang,
la tuhkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kamu menganggap remeh dan rendah sedikit pun dari kebaikan. Jadi kalau kita bisa kerjain, jangan dianggap remeh. Mudah-mudahan yang kecil, yang remeh itu nilainya baik. Mudah-mudahan aja dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Sebab Allah sembunyikan rahmat dan kasih sayangnya yang akan diberikan kepada hambanya dari mana yang dilakukan. Enggak mesti yang besar-besar, enggak. Kadang-kadang yang sepele, yang kecil. Nah itu yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Sama juga kita jangan menganggap remeh terhadap dosa kecil. Jangan kita bilang begini, ini segala dosa kecil nggak apa-apa, kita kerjain aja. Tuh, nggak boleh. Jangan kita remehkan walaupun dianggap itu dosa kecil. Kan dosa ada dua tuh ibu ya. Ada dosa shaghair, ada dosa apa? Kabair. Ya sekali lagi, ya ada dosa apa bu? Shaghair itu namanya dosa-dosa kecil. Ada lagi dosa kabair, dosa-dosa besar. Kadang-kadang orang takut, ini dosa besar, saya takut melakukannya. Kalau ini dosa kecil, enggak apa-apa, dosa kecil ini enggak boleh. Jangan kita anggap remeh terhadap dosa-dosa kecil. Kenapa? Mungkin saja gara-gara kita melakukan perbuatan dosa kecil yang kita anggap remeh, dapat murka Allah Subhanahu wa taala, dapat godop. Godop itu murka, marahnya Allah. Nauzubillah min zalik. Kalau kita enggak dapat ridho Allah, kita dapat murka Allah, bagaimana bisa masuk surga? Nah ini, jadi artinya yuk kita jangan menganggap remeh terhadap amal kebaikan walaupun itu kecil, dan jangan menganggap remeh terhadap dosa walaupun itu dosa kecil. Ya, jadi kalau yang baik kerjain, kalau yang tidak baik walaupun itu dosa kecil tinggalkan. Nah ini yang dimaksud dari hadis la tuhkiranna minal ma'rufi syai'a. Walau antalqa akhaka biwajhi talqin, sekalipun dengan cara kamu ketemu sama saudara kamu dengan muka yang manis. Tuh kan itu namanya hal yang gampang, yang sepele, tapi jangan diremehkan. Ketemu sama saudara kita, ketemu sama teman kita, ketemu sama sahabat kita, tuh senyum saja, itu udah satu nilai kebaikan. Itu jangan dianggap remeh itu. Ya ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, senyum aja kita, itu nilainya udah pahala. Masya Allah. Apalagi kalau kita tanya gimana, sehat, alhamdulillah sehat, itu udah ibadah, itu udah nilainya nilai silaturahim namanya. Jadi kita ketika ketemu sama teman, sama sahabat, sama saudara, kemudian kita nanya gimana kabarnya, sehat, alhamdulillah sehat. Nah itu begitu aja udah silaturahim ibu. Jadi ucapan seperti itu udah punya makna yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disepelekan. Jangan ketemu merengut aja, jangan. Kita ketemu sama teman merengut aja, jangan, nggak boleh. Senyumlah, senyum. Tapi jangan senyum sendirian. Mentang-mentang senyum ibadah, senyum mulu sendirian di kamar senyum aja, nggak boleh juga. Nah ini yang dimaksud sama Nabi, walau antalqa akhaka biwajhi talqin, sekalipun dengan hanya kita memberikan wajhi talqin, itu artinya muka yang manis, enggak cemberut ketika kita ketemu sama saudara, sama teman kita. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al kalimatut thayyibatu shadaqatun, kalimat yang baik itu sedekah. Kalimat yang baik itu istilahnya kalimat thayyibah. Nah kalimat thayyibah itu nilainya adalah sedekah. Misalnya kita bilang begini, subhanallah, sedekah. Alhamdulillah, sedekah. Allahu Akbar, sedekah. Karena ucapan-ucapan itu termasuk kalimat thayyibah namanya. La ilaha illallah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Itu adalah kalimat thayyibah, nilainya adalah sedekah.
Ya, jadi kita kalau ingin bersedekah enggak mesti dengan harta. Kita mau bersedekah enggak mesti dengan uang. Tapi bisa juga yang kita kerjakan dengan kalimat-kalimat yang baik. Itu yang disebut dengan kalimat thayyibah. Wa minal maksuri, dan dari hadis yang maksur, keterangannya datang dari Nabi. Ada hadis begini ibu bunyinya. Izal taqal muslimani, apabila ada dua orang Islam bertemu. Misalnya ibu ketemu dengan ibu, ya, namanya sama-sama orang Islam ketemu kita. Patasopaha, lalu dia berjabatan tangan. Itu tasopaha artinya berjabatan tangan. Ceritanya udah nggak ada COVID nih, ya begitu. Jadi kita ketemu berjabatan tangan. Bahkan kadang-kadang cium pipi kanan, cium pipi kiri. Itu ya kalau nggak ada COVID. Kalau masih ada pandemi nggak usah. Ya karena memang kita menghindar, nggak apa-apa. Ya boleh-boleh aja. Ya ini nih kita bicara lagi normal. Ini hadis bicara lagi normal. Izal taqal muslimani, apabila ada dua orang Islam bertemu, fatasopaha, lalu dulunya saling berjabatan tangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, berjabatan tangan dia. Kusimat bainahuma mi'atu rahmah. Nah pada saat dia berjabatan tangan, diturunkan di antara keduanya yang lagi berjabatan tangan mi'atu rahmah, 100 rahmat dan kasih sayang Allah. 100 rahmat dan kasih sayang Allah. Kira-kira 100 banyak apa sedikit? Banyak banget ibu. Kita dikasih 1 rahmat aja sama Allah, Masya Allah, itu udah beruntung banget kita. Sekarang 100 rahmat, Masya Allah, begitu nikmat sekali. Itu gara-gara kita ketemu sama temen, ya kemudian kita berjabatan tangan. Nah itu Allah berikan 100 rahmat. Lalu dibagi nih yang 100 rahmat itu, tis'una li aksarihima bishron. Nah yang 90 itu akan diberikan untuk yang paling banyak daripada keduanya, yang memberikan kegembiraan dan kesenangan. Tuh, jadi ada dua orang. Yang satu informasinya positif, enak, benar, baik-baik. Itu digede tuh, dikasihnya 90 rahmat. Nah yang satunya sisanya berapa? 10 rahmat. Tuh, makanya kita kalau ketemu sama teman kasih informasi yang enak. Jangan menakutkan. Ya, jadi kabar, ya kasihlah kabar yang menyenangkan. Basyiru, berikan kabar gembira. Ya, begitu. Yassiru, berikan kemudahan. Jadi dengan adanya dia kayaknya kita tuh Masya Allah masalah kita habis rasa semua. Didatang tuh enak aja. Ya kita yang punya masalah tuh kelihatannya habis begitu aja masalah kita. Kenapa? Dia bicaranya enak. Ya masih spirit. Ya tuh begitu. Nah orang yang senantiasa memberikan kegembiraan kepada orang lain, itu nanti akan dapat rahmatnya 90 rahmat. Nah yang temannya yang satu itu tinggal sisanya berapa? 10 rahmat. Begitu ya ibu. Ya makanya kita harus selalu memberikan informasi yang menyenangkan. Nelpon juga begitu. Ya, nelpon ke teman, kasih kabar gembira. Ya, jangan malah nakut-nakutin. Ya, ada orang sakit, kita datang, kasih kegembiraan supaya tuh ya hatinya tuh ya semangat, punya roja, punya sifat optimis, kagak berduka. Jangan lagi sakit, kita datang nengokin, kamu kenapa? Nih badan panas banget. Nah kita kasih spirit. Oh memang cuaca lagi seperti ini, kondisinya memang seperti ini, panas seperti ini lagi biasa. Insya Allah nanti juga turun kembali, normal kembali, akan sehat. Enak gak kira-kira yang sakit begitu? Enak, adem, alhamdulillah. Ada lagi yang datang, gimana? Panas, Masya Allah, iya panas banget. Ini kemarin orang panas begini pada mati. Tuh, kabarnya begitu. Kira-kira enak gak tuh kabar? Enggak enak. Jangan ibu. Ya, tetap walaupun kita lihat nih, ya Allah kayaknya udah kritis banget nih, tetap kasih semangat. Tuh, kasih semangat. Jadi kita tuh selalu begitu.
Ya, orang tuh yang dapat kabar semangat begitu, jadi semangat hidupnya kembali lagi. Yang tadinya kayaknya udah ya Allah, udah putus asa. Kan Allah udah bilang, wala tayasu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha la yuhibbul muqnitin. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berputus asa. Tuh, jadi kita jangan berputus asa, apalagi kita memberikan keputusasaan kepada orang lain. Sekarang dia nggak putus asa, cuma gara-gara kita dia jadi putus asa. Nah itu kan namanya memberi keputusasaan kepada orang lain. Tuh ada 100 rahmat, yang 90 diberikan kepada siapa? Kepada orang yang senantiasa memberikan informasi yang positif, yang baik-baik. Wahzar, dan hati-hatilah, antah jura musliman lihadzi nafsika. Jangan kamu berdiam diri, ya, nggak mau bicara, ya, marah kepada orang Islam lihadzi nafsika, karena bagian kamu. Pak ini kadotil maslahatud diniyatu, kalau seandainya memang itu ada keputusan, ya, memang dituntut oleh kemaslahatan agama, ya boleh hajrohu, tapi pala tahjurhu pauqa salasati ayam. Jangan marah, ya, sampai melebihi dari 3 hari. Tuh, kalau memang diperlukan 1 hari, 2 hari udah, 3 hari nggak boleh. Ya, kita diem sama orang lain, ya, sampai 3 hari nggak mau bicara, ya, itu tidak dibolehkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajara akhahu fauqa salasin, siapa-siapa yang marah kepada saudaranya, ya, fauqa salasin, melebihi 3 hari, adkhalahullahu nar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Tuh, kalau ada orang marah, Bu, 3 hari, 4 hari, seminggu, nah itu nanti diponis orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Illa ayyatadarokahullahu birahmatihi, kecuali kalau memang Allah berikan rahmat buat orang tadi, ada pengecualian. Ya, kalau dia dikasih rahmat, ya itu bisa aja nggak dimasukkan ke dalam, ya, neraka. Tapi secara umum ghalib itu begitu aturannya. Wa mahallu hadza, dan bermula tempatnya ini, idza kana al-hajru litakdibi, apabila marahnya itu litakdib, untuk mendidik. Fa amma idza kana li isarihi batilan, adapun apabila marahnya itu karena berpengaruh kepada kebatilan, au tarakahu haqqan, atau dia meninggalkan hak, fala akhiralahu, maka tidak boleh ditunda-tunda lagi, illa birujuihi, kecuali dia harus menarik kembali ilal haqqi, kepada jalan yang benar. Wa alaika bi izharil farahi wal istibsyari bi kulli ma yatajaddadu lil muslimin minal masari, dan lazimkan atas kamu menampakkan kegembiraan di setiap apa yang dia temukan kepada orang-orang Islam. Contohnya apa? Kanuzulil amtor, seperti turunnya hujan, warahil as'ar, turunnya harga-harga. Tuh, ini kan kabar gembira namanya. Ada orang di kampungnya nggak hujan-hujan, Ibu. Nah, tiba-tiba turun hujan, itu senang nggak kira-kira? Senang. Nah, itu namanya, ya, kabar gembira juga. Turunnya hujan itu merupakan izharul farah, kita tampakkan kegembiraan. Oh, alhamdulillah, ya sudah lama nggak hujan, turun hujan, tampakkan kegembiraan. Nah, itu begitu maksudnya. Atau harga turun, telur tadinya mahal bener, tiba-tiba ya turun. Ibu-ibu senang gak? Iya senang, tampakkan kegembiraan, itu dapat pahala. Ya, dapat pahala. Naik lagi, ya, kecewa lagi, ya, seperti itu. Ya, jadi, ya, setiap harga yang turun itu kita harus senang, bahagia. Ya, seperti itu, karena ini namanya kabar gembira.
wa zuhurihim alal baghina wal kuffar, dan nampakkan itu kegembiraan baik kepada orang-orang durhaka maupun kepada orang-orang kafir. Jadi artinya kegembiraan kita tampakkan bukan hanya kepada orang Islam aja, ya kepada orang kafir pun tetap. Karena bermuamalah itu kan gak mesti dengan orang Islam saja. Kita boleh bermuamalah dengan non muslim, boleh. Ibu misalnya bermuamalah dengan mereka orang-orang non muslim, gak apa-apa. Ibu pada saat pergi ke Bayuran, belanja ini belanja itu, ya berbisnis ini dan berbisnis itu. Kemudian ya partner kita bukan sesama muslim, ya ada orang-orang non muslim, boleh nggak kira-kira? Boleh, nggak apa-apa. Dalam bermuamalah mah bebas, ya dibolehkan. Ya itu aturan-aturan Islam seperti itu. Nah makanya kita tetap harus berikan kabar kegembiraan. Dan kita nggak boleh curang, kagak boleh zolim, walaupun kepada mereka orang-orang kafir, tetap kita harus disuruh adil, nggak boleh bohong. Ya, itu Islam ngajarinnya begitu. Keadilan itu harus kita berikan bukan hanya kepada orang-orang Islam saja, walaupun kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang non-muslim tetap dianjurkan. Wa alaika bil huzni wal igtimami bisababi ma yanzilu bihi minal balaya wal waba wal ghala wal fitan, dan lazimkan atas kamu berduka cita, ada rasa bingung dengan sebab turunnya kepada mereka bala, musibah, wabah, fitnah. Tuh kalau terjadi di satu kampung Bu, ada wabah, ada penyakit, ada fitnah-fitnah. Nah kita tampakkan rasa apa? Rasa duka cita. Jangan malah kita gembira di tengah orang berduka. Nggak boleh. Ya, jadi kita tuh harus bisa menyesuaikan, beradaptasi namanya. Ya, jadi ketika teman kita berduka, kita ikut juga berduka. Nah seperti itu. Jangan malah kita tertawa terbahak-bahak di saat teman kita, saudara kita dapat bala, musibah, penyakit dan lain-lainnya. Jadi lazimkan kita juga ikut turut berduka. Makanya kadang-kadang kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saya turut berduka cita atas meninggalnya keluarga kamu si A. Nah begitu. Karena memang kita diajarkan seperti itu. Jadi kita dianjurkan untuk berduka cita, ikut ya turut berduka cita pada saat di tempat itu turun bala, turun musibah, turun fitnah, turun wabah. Nah seperti itu. Wa tawajjah ilallahi fi ayat sifat zalika anhum, dan hadapkan, arahkan kita ini, jiwa kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menghilangkan daripada ya kedukacitaan tersebut, fitnah, wabah, penyakit, bala. Nah itu semuanya kita arahkan, tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala ma'at taslimi, serta kita serahkan liqadaihi wa qadrihi, yaitu kodoknya dan kodarnya Allah. Itu berarti memang sudah kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kita seorang yang beriman mesti yakin dan percaya. Salah satu rukun iman itu apa? Kita percaya dengan kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala. Khairihi aw syarrihi minallah. Itu kodok kodar, ada yang baik, ada yang tidak baik, semuanya dari Allah. Nah, jadi kita tetap harus pasang husnuzon. Ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita tetap berduka cita, tapi setelah itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini tidak lepas daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu Ibu. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum, siapa-siapa yang tidak peduli dan tidak punya perhatian kepada urusan orang-orang Islam, maka dia tidak masuk daripada kelompok mereka. Ada orang kagak peduli dengan urusan orang Islam, maka orang itu tidak masuk dalam kategori orang muslim. Makanya kita harus peduli.
kalau ada saudara kita di kampung sana atau di kampung mana, di orang-orang Islam, kemudian turun wabah, bala, penyakit, nah kita turut berduka. Ya, kita harus ikut serta. Ya, paling kagak bisa membantu. Kalau nggak bisa dengan materi, minimal bantu dengan apa? Doa. Tuh bantu dengan doa. Kita bacain Fatihah. Ya, nih teman kita, saudara kita yang ada tinggal di kampung mana, kebetulan lagi dapat wabah, bala, penyakit. Nah, kita doakan. Kalau kita nggak bisa membantu dengan materi, minimal dengan doa. Itu namanya kepedulian kita kepada orang Islam. Tapi kalau kita membantu secara materi enggak, mendoakan juga enggak, nah itu masuk dalam hadis Nabi, orang-orang yang tidak peduli dengan urusan orang Islam. Maka kata Nabi, orang itu tidak masuk dalam kategori orang Islam. Jadi makanya Bu, dalam hidup punya kepedulian ya Bu. Kita harus punya kepedulian. Enggak boleh cuek. Tetangga ya lagi susah, ada kepedulian. Tetangga lagi sakit, mesti ada kepedulian. Tuh begitu. Minimal doain. Makanya bagus kalau di jamaah ibu-ibu kadang-kadang ada jamaah yang lagi kurang sehat dibacain Fatihah. Itu salah satu bentuk kepedulian. Ibu-ibu, ayo kita baca Fatihah. Kebetulan teman kita nih lagi kurang sehat. Ya, udah 2 kali nggak ngaji-ngaji. Nah, kita bacain Fatihah. Begitu. Makanya ibu-ibu kalau udah 3 kali nggak ngaji-ngaji, bacain Fatihah aja. Iya. Terus yang enggak ngaji 3 kali bilang begini, ya Allah saya dibacain Fatihah sama Ustazah Hajayanti, besok gue mau ngaji dah. Begitu. Jadi takut dia enggak ngaji dah, dibacain Fatihah ntar. Begitu. Iya. Jadi artinya apa? Artinya ada kepedulian. Gitu. Kalau ada teman kita, sahabat kita, saudara kita lagi sakit, ada kepedulian kita. Minimal apa? Doakan. Tuh begitu. Sebab kata Nabi, ibu, kalau seandainya ada orang kagak peduli, nggak punya perhatian, cuek saja, diambil muslimin dengan urusan orang-orang Islam, falaisa minhum. Ini Nabi yang bilang, maka orang itu tidak masuk dalam kategori orang-orang muslim. Wa qala salawatullahi alaihi, dan Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'minina fi tawadduhim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid idza ishtaka minhu udun tada'alahu sairul jasadi bil hima was sahari. Nih ada lagi hadis Rasulullah, artinya begini, perumpamaan orang yang beriman terkait tentang rasa cintanya mereka dan sayangnya. Jadi orang beriman ya dengan orang beriman kan saudara tuh. Orang mukmin dengan orang mukmin kan saudara. Kata Nabi, ya di dalam kasih sayangnya dan rasa cintanya, masalul jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Seperti tubuh yang satu. Jadi kita dengan yang lainnya sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin dibandingkan sama Nabi seperti tubuh yang satu. Bagaimana tubuh yang satu? Nah ini kata Nabi, idzastaka minhu udun, apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, tada'alahu sairul jasadi bil hima was sahar, maka otomatis tubuh yang lainnya ikut merasakan sakit dan memanggil-manggil, mengeluh-ngeluh dengan sebab dia meriang, dengan sebab dia tidak bisa tidur. Jempol kita cantengan Bu, cantengan, kenal cantengan? Iya, cantongan, sakit banget. Udah gitu keinjak orang lagi. Kira-kira yang nyaut mulutnya apa jempolnya? Jempolnya bilang apa? Aduh, sakit deh. Padahal yang sakit jempolnya, mulutnya yang bicara. Tuh begitu. Kagak bisa tidur. Yang kagak tidur jempolnya apa matanya? Matanya. Nah itulah diumpamakan seperti satu tubuh. Tangan sakit, ya yang lain ikut sakit. Pala sakit, yang lain ikut sakit. Gigi sakit, sakitnya di gigi, yang lain sakit nggak? Sakit.
Nah, begitulah perumpamaan kita sebagai orang muslim dengan orang muslim lainnya. Seperti satu tubuh, apabila satu anggotanya sakit, yang lain ikut sakit. Masya Allah, begitu perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya, kalau udah seperti itu, Masya Allah, nggak bisa sendiri-sendiri, udah nggak bisa kita bilang udah jempol rasain aja sendiri, nggak bisa begitu. Gigi sakit nggak boleh kita bilang udah gigi aja rasain sedikit, nggak bisa. Semua merasakan, tubuh kita semua merasakan. Nah, begitulah kalau ada orang Islam lagi kena duka cita, musibah, kita pun terpanggil merasa ya kena musibah juga. Kenapa? Karena kita ada satu kesatuan, sehingga kita harus peduli, ya nggak boleh cuek, nggak boleh ya nggak mau tahu. Nah, di sini adalah persatuan. Makanya kita perlu ada persatuan. Kalau teman kita lagi sakit, ya kadang-kadang kita pimpinan majelis taklim bilang, ibu-ibu ayo kita ngumpulin. Ya apaan? Ya apa aja dah kita kumpulin. Begitu. Kita datang dah ke rumahnya. Tuh begitu, itu namanya ada kepedulian, seperti itu. Ya ini bagus dan ini ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kira udah 2:30 ya, sampai ya sini saja. Nanti baru waqala iza asda ilaika dan seterusnya. Ada jamaah yang tanya. Iya silakan. Hah? Terkait dengan sholat. Ketika sujud ada satu jamaah bertanya di grup, ketika sujud itu apakah tangan boleh terbuka atau tertutup kena? Oh begitu. Baik. Ibu hadirat yang dimuliakan Allah, bagaimana cara sujud yang baik? Ya, ini sujud yang baik itu harus memenuhi a'dha'us sujud sab'ah, anggota sujud yang 7. Jadi kalau kita sujud, mesti anggota sujud yang 7 itu harus kita gunakan semuanya. Pertama, jabhah. Nah, ini jabhah syaratnya harus maksupah, artinya harus terbuka. Jadi nggak boleh ketutupan sama mukena, ya nggak boleh. Tuh jabhah. Nah, kalau yang lain-lainnya seperti tangan, dengkul, telapak kaki, itu nggak apa-apa ketutupan. Ya, misalnya nih tangan nih ketutupan nih, ibu-ibu, ya kan aurat ibu-ibu di dalam sholat ilal wajah wal kafain ya. Nah sekarang ini ya kita sujud ya ketutupan ya sejadah atau mukena, ya iya nggak apa-apa. Yang kagak boleh ini jabhah. Saya dulu pernah saya contohkan ibu ya, ya ibu begini bu. Misalnya ibu sujud, ya bu ya, liatin bu, ibu sujud, kemudian mukena ibu gelar begitu, kemudian ibu sujud di atas mukena ibu, itu nggak boleh, itu nggak sah sujudnya, ya paham situ, ya. Tapi kalau pertanyaannya kita nutupin telapak tangan, nggak apa-apa. Ya, jadi kebetulan sejadah kita ya mukena kita terlalu panjang. Kemudian kita sujud ya ketutup sama mukena nih tangan kita. Boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh. Yang nggak boleh ini yang sering saya sampaikan. Kadang-kadang banyak ibu-ibu ketika sujud ya mukenanya sendiri. Ya pas kemudian disujud di atas mukenanya. Itu nggak boleh. Ya. Itu nggak sah ya, kecuali kalau sejadah itu kan memang kita buat untuk sujud ya, sejadah kita berarti sujud di atas sejadah. Tapi kalau kita sujud di atas mukena yang kita pakai tuh mukena bergerak dengan gerakan-gerakan kita, itu nggak boleh nih jabhah. Kalau tangan nggak apa-apa begitu ya bu ya, paham gitu. Iya. Ibu hadirat jamaah sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita berharap mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad sholatan tansharihu bihas sudur wa tahulu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.